belum bisa hadir bersama kami untuk mengikuti ibadah Zoom pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang selalu melawat mereka. Apapun segala pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang selalu menyertai mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap persoalan kami ada jalan keluar. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah kunci dari segala persoalan kami Tuhan. Engkau pun selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Oh Yesus, kami juga Tuhan berdoa untuk kami pada hari ini, biarlah kami yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini, Engkau lawat juga Tuhan, Engkau sertai juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah mengucap dan bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom buat teman-teman. Terima kasih untuk pada pagi menjelang siang hari ini. Teman-teman sudah mengikuti ibadah Zoom hari ini. Walaupun kita cuma berapa orang ya saudara-saudara ya, kita percaya Tuhan Yesus akan melawat dan hadir di tempat kita pada pagi hari ini. Kita langsung Pak ya, mendengarkan firman Tuhan aja Pak ya. Oke, ya baik Bu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Pak, kita mau angkat pujian. Lagunya Dengan Sayapmu. Firman-Mu beserta maka jiwaku dan jiwaku kita aku percaya melekat dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah hidup. Kau kekuatan, kau yang di tempat tinggi, Tuhan aku berserah. Kau Kau yang ku sembah, Yesus. Firman-Mu berkata, sejatuh maka perbuatan dan jiwaku selalu ketika di setiap Saya serahkan kepada Pak Paulus. Mari kita berdoa.
Bapak kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Buat hari ini aku percaya Tuhan dengan keterbatasan kami. Walaupun kami ibadah Tuhan melalui Zoom ini, aku percaya Tuhan Yesus tidak mengurangi hadirat-Mu untuk menaungi setiap kami. Tidak mengurangi kuasa-Mu untuk memulihkan setiap kami. Tidak mengurangi pengurapan-Mu untuk mengurapi setiap kehidupan kami. Saat ini kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mengambil alih kehidupan kami. Tuhan yang beracara atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, biar setiap kami mendapatkan pewahyuan baru yang berasal daripada-Mu. Sehingga ketika kami menghadapi hari kami akan mengalami Tuhan kekuatan baru. Kami tidak akan pernah letih lesu lagi. Kami yang berbeban berat, kami akan pulang dengan kemenangan dan aku percaya bersama dengan Engkau, kami akan melewati banyak hal Tuhan. Terlebih hari-hari ini, kalau kami melihat Tuhan sekeliling kami begitu mencekam, ada banyak sekeliling kami Tuhan yang hari ini jatuh terkapar sakit oleh karena COVID-19. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami tidak akan pernah goyah sedikit pun, karena Tuhan beserta dengan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku percaya pemeliharaan-Mu akan tetap buat setiap kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan mendengar apa yang menjadi perkataan-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya mari berkata amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, hari ini walaupun kita ibadah via Zoom, tapi aku percaya, saya percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kalau kita ada sampai hari ini, saya percaya ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Ibrani 11 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat setiap kita, Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saya baca sekali lagi, saudara-saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Hari ini saya mau bahas sekali lagi tentang iman, saudara. Tapi hari ini dari perspektif yang berbeda. Kalau saudara berkata hari-hari ini, Pak, bagaimana kita bisa beriman, Pak? Sekeliling kami rasanya sudah banyak sekali orang-orang yang sudah jatuh sakit. Keadaan begitu mencekam, bagaimana kita bisa meningkatkan iman kita? Dan bahkan bukan iman kita mungkin hari ini yang rontok, tetapi mungkin imun kita hari ini juga semakin hari semakin rontok juga. Tapi saya mau katakan, setiap kita yang jumpa dengan Tuhan, setiap kita yang jumpa dengan Tuhan dan mengalami kehadiran Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan iman dan imun. Haleluya. Kita senantiasa akan selalu sehat di hadapan Tuhan. Lalu kita bagaimana, Pak? Kita bisa beriman di tengah badai. Kita bisa tetap percaya di tengah badai. Kita harus ketahui dulu saudara, yang namanya iman itu apa? Kalau dulu waktu kita masih sekolah minggu, iman itu, Ibrani 11 ayat 1 Pak. Iman adalah gitu kan, bukti dari dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oh betul. Tapi sebenarnya arti iman yang menurut Tuhan itu apa sebenarnya? Iman dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata pistos. Kata pistos itu artinya adalah menyerahkan segala kehendak kita dan menggantinya dengan kehendak yang daripada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, pistos itu, iman itu artinya adalah mengambil kehendak Tuhan, mengganti kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau ada seorang raja, dia ditaklukkan oleh raja lain, maka dia harus tunduk kepada raja yang sudah merebut kotanya atau merebut negaranya.
Itu seperti itu, artinya kita takluk di bawah kaki Tuhan. Itu sebenarnya iman. Haleluya. Itu iman, artinya kita mengganti kekuatan kita dengan kekuatannya Tuhan. Kalau dulu kita pakai kekuatan diri kita sendiri, maka iman itu harus melibatkan kekuatan Allah di dalam hidup kita. Makanya iman dengan sikap optimis itu berbeda. Iman dengan sikap optimis itu berbeda. Kalau saya berkata seperti ini saudara, saya percaya saya sanggup melakukan hal itu. Saya percaya saya bisa memenangkan soal ini atau permasalahan ini. Ini belum dikatakan iman, saudara. Ini hanya sekedar percaya. Ini hanya sekedar sikap optimis. Kalau orang berkata, oh saya percaya saya bisa melewati itu semua. Itu belum dikatakan iman. Ini hanya disebut sebagai sikap optimis. Nah, bagaimana kita bisa beranjak dari sikap optimis menjadi iman, saudara? Ingat, yang pertama, unsur iman yang pertama adalah harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Amin. Jadi kepercayaan kita tanpa melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, maka percaya kita hanya sekedar sikap optimis kita. Dan ini yang terkadang membuat orang sepertinya, aku patah semangat, aku kehilangan percayaku. Karena apa? Sebenarnya dia tidak mencapai satu titik yang namanya iman kepada Tuhan. Kalau iman kepada Tuhan berarti dia memakai kekuatan Tuhan. Artinya apa? Ada unsur melibatkan Tuhan di dalamnya. Haleluya. Jadi hari ini kita belajar mengenai 3 unsur dari iman, saudara. Yang pertama, iman itu harus ada unsur melibatkan Tuhan di dalamnya. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka kita harus berani berkata, aku melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang menjadi kehidupanku. Saya percaya tuh, saudara. Abraham pada saat dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian yang hari itu dia nggak tahu, saudara. Maka dia menyerahkan segera harapannya kepada Tuhan. Haleluya. Dia menyerahkan segenap kekuatannya kepada Tuhan. Karena apa? Dia nggak tahu di mana tanah yang ditunjukkan Tuhan, dia nggak tahu. Dia hanya berjalan bersama dengan iman. Amin. Dia berjalan karena iman. Ayat yang ke-8 di pasal 11 Ibrani. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Haleluya. Hari ini saya percaya Abraham punya imannya melibatkan Tuhan. Karena apa? Hari itu walaupun dia meninggalkan yang namanya kekayaan. Sebelum Abraham dipanggil Tuhan, dia keluar dari Ur Kasdim. Bapaknya ini adalah orang yang kaya, saudara. Dia adalah orang yang tidak pernah tidak kecukupan. Artinya dia orang yang selalu berkecukupan, bahwa hidupnya adalah hidup yang boleh dikatakan hari itu sangat-sangat luar biasa berkecukupan. Tapi ketika dia dipanggil, dia jauh dari bapaknya, dia jauh dari yang namanya hidup di bawah kekayaan bapaknya. Dia harus keluar dan dia tidak bisa lagi mengandalkan bapaknya. Bapaknya yang kaya, bapaknya yang punya pengaruh, bapaknya yang punya kuasa yang luar biasa. Hari itu dia tinggalkan dan dia menggantinya dengan kebersamaan dengan Tuhan. Haleluya. Karena dia tahu ada satu unsur yang paling penting untuk dia beriman, yaitu dia melibatkan Tuhan dalam setiap rencananya. Haleluya. Jadi hari ini kalau kita ngaku sebagai orang yang beriman, kita harus libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini COVID mungkin sedang merajalela, sedang tinggi-tingginya. Dan mungkin iman kita hari-hari ini tergerus. Tapi saya mau katakan, ketika kita terus bersama dengan Tuhan, kita melibatkan Tuhan di dalamnya, maka kita akan punya iman yang tidak akan pernah tergoncangkan. Haleluya. Jadi ini unsur iman yang pertama, saudara. Kita harus libatkan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, maka sikap optimis yang hanya kita dapat, kita belum dikategorikan sebagai orang yang beriman. Karena orang yang beriman, dia selalu mengandalkan Tuhan, ada kebersamaan dengan Tuhan. Jadi kalau sikap optimis tadi berkata, aku percaya aku bisa lakukan segala sesuatu. Kalau kita ubah menjadi kalimat iman, bagaimana saudara?
kalimatnya menjadi seperti ini. Bersama dengan Tuhan aku cakap lakukan segala perkara. Haleluya. Bersama dengan Tuhan aku sanggup melewati ini semua. Bersama dengan Tuhan aku sanggup melewati masa-masa COVID ini. Haleluya. Ini menjadi kekuatan dan penghiburan yang luar biasa, saudara. Kita tahu Abraham tidak serta-merta menjadi orang kaya. Ketika dia sampai di Kanaan, saudara, dia harus berjuang melawan orang Filistin. Artinya tanah yang diberikan Tuhan itu harus direbut dengan peperangan lagi, dengan usaha lagi. Artinya apa? Tanpa penyertaan Tuhan, kita nggak akan sanggup. Kita mungkin kalah di tengah jalan. Haleluya. Jadi hari ini, yuk apapun yang melanda hidup kita tetap bersama dengan Tuhan. Karena dengan bersama dengan Tuhan, kita akan cakap lakukan segala perkara. Dan itu adalah unsur iman yang pertama. Kita akan disebut sebagai orang-orang yang beriman ketika kita melibatkan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, apa unsur iman yang kedua? Yuk mari kita baca di dalam Roma 10. Roma 10 ayat 17, saudara. Roma 10 ayat 17. Ada yang sudah ketemu? Ibu Lydia sudah ketemu? Boleh bacakan buat setiap kita? Boleh buka mic-nya Ibu Lydia? Salam Ibu Lydia. Kacamatanya lagi ketinggalan di kontrakan. Oh, kacamatanya ketinggalan. Mama Arta mungkin sudah ketemu? Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Unsur iman yang kedua adalah kepekaan. Apa Bapak Ibu? Unsur iman yang kedua ini adalah kita harus punya kepekaan. Kalau yang pertama tadi kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Yang kedua adalah unsur iman adalah kepekaan. Hanya orang-orang yang melatih kepekaannya dengan mendengar kebenaran firman Tuhan, itulah yang akan disebut orang-orang beriman. Haleluya. Haleluya. Abraham, dia tidak bisa melangkah tanpa melibatkan Tuhan. Dan yang kedua, tanpa kepekaan. Karena apa? Dia nggak tahu dia harus berjalan kemana. Tetapi karena dia melatih kepekaan, melatih pendengarannya untuk selalu mendengar suara Tuhan, maka Tuhan tuntun sampai ke negeri yang Tuhan mau. Haleluya. Sampai ke negeri yang berlimpah dengan susu dan madu, sampai kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Dan inilah orang yang beriman. Makanya Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Karena apa? Satu, dia punya unsur dari iman. Yang pertama, dia melibatkan Tuhan. Yang kedua, dia melatih kepekaannya. Haleluya. Hari ini kita nggak bisa disebut orang beriman kalau kita nggak melatih kepekaan kita. Kalau kita nggak pernah mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan. Hidup kita nggak pernah diisi oleh perkataannya Tuhan. Kita dikatakan bukan orang yang beriman. Tetapi orang beriman adalah ketika hidup kita menjadi orang yang peka atas hidupnya. Haleluya. Haleluya. Beberapa tahun yang lalu, saudara, sudah lama. Saya pernah melayani seseorang anak muda, saudara, di daerah Tambun. Di belakang stasiun Tambun, saudara. Anak muda ini nggak bisa bergerak, saudara. Dia nggak bisa bergerak karena lumpuh, tapi nggak tahu penyebabnya apa. Bukan karena stroke, bukan karena apa. Nggak bisa berjalan, makan pun harus diambilin. Dan dia nggak bisa ibadah, nggak bisa ke gereja waktu itu. Dan dia hanya menonton televisi, siaran ibadah televisi, itu pun nggak cukup memuaskannya. Ketika saya datang, dia banyak curhat, dia banyak cerita, akhirnya kita lakukan pelepasan, saudara. Kita berdoa hampir kurang lebih 1 jam, 2 jam. Dan saudara tahu, saya berdoa di kontrakan petak yang kecil. Kiri kanan saya itu Pak Haji, depan itu musola, saudara. Saya nggak bisa keras-keras hari itu. Tapi saya yakin dan percaya dia merasakan jamahan Tuhan. Walaupun kita hanya berdoa pelan. Lalu Tuhan berbisik kepada saya.
Dan saya tahu itu suara Roh Kudus. Saya beberapa tim waktu itu, saya berkata kepada tim, teman saya, tolong ke dapur, ambil baskom. Ketika ambil baskom, saudara, saya berdoa lagi, saya tunjuk itu perutnya dalam nama Yesus. Apa yang ada di dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Sedikit cerita, saudara, anak ini punya banyak pegangan, opok-opok segala macam itu banyak dulu, dan pendeta-pendeta yang sudah melayani dia itu sudah membakar semua, habis semua, dia nggak punya lagi, dia nggak punya pegangan lagi. Tapi hari itu, saudara, Tuhan berikan kepekaan buat saya. Artinya apa? Ada satu yang belum beres di dalam perutnya, saudara. Waktu saya tunjuk begitu, dia langsung, saudara, muntah. Pas di baskom itu, saudara, darahnya itu kental banget, luar biasa. Dan dia mulai cerita, Om, saya dulu ingat, memang saya jimat-jimat sudah dibakar semua sama hamba-hamba Tuhan yang terdahulu. Tapi saya ingat dulu saya pernah minum mantra. Ada satu buku tebal, itu dijadikan bubur dan dia minum. Dan itu yang membuat dia saat itu sakit, saudara. Dia lumpuh, dia mau kembali kepada Tuhan, tapi sepertinya apa yang di dalam itu nggak terima, saudara. Nggak bisa. Tapi hari itu dia dipulihkan. Hari itu dia merasa, waduh, aku lega Om sekarang. Minggu depannya saya datang lagi, dia sudah sehat, saudara. Dia sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa masak sendiri. Minggu kedua, dia sudah nggak ada di tempat waktu saya kunjungi. Karena sih dia sudah cari pekerjaan yang lain. Dia sudah bisa mencari kerja. Artinya apa hari-hari ini, saudara? Kalau kita melayani, kita dipanggil sebagai seorang pendoa ataupun pelayanan apapun, tanpa kepekaan, maka kita juga, iman kita juga iman yang tumpul. Amin. Kita boleh berdoa dengan iman, tetapi tanpa kepekaan, iman itu nggak ada artinya. Haleluya. Kalau kita tidak dituntun oleh Tuhan, nggak ada artinya, saudara. Haleluya. Tahun berapa, saudara? Sebelum tahun 2010-an, saya pernah menonton film yang namanya, bukan Left Behind ya, tapi saya lupa dulu ya. Jadi film ini menceritakan orang-orang yang dipanggil diangkat Tuhan. Saya lupa namanya Knowing ya. Film itu Knowing gitu kan. Nicolas Cage ininya pemeran utamanya. Nah, Nicolas Cage ini seorang bapak, dia punya anak, anaknya ini punya teman, dan kedua anak ini seperti aneh, saudara. Dia merasakan mendengar suatu bisikan-bisikan yang bapaknya nggak ngerti, tapi dia paham. Walaupun dia sebenarnya nggak ngerti, tapi dia paham. Dia harus menuju kemana gitu. Sampai pada akhirnya anak-anak ini yang mendengar ini, dan ternyata bukan hanya anak ini yang mendengar. Banyak orang lain mendengar, dituntun di suatu tempat, di situ ada seperti pesawat luar angkasa yang mengangkut mereka, dan itu pengangkatan versi film ini, saudara. Mereka diangkat bersama dengan pesawat ini. Artinya apa? Kalau kita mau bilang beriman kepada Tuhan, maka kita harus dengar bisikan Tuhan. Kita harus dengar apa yang Tuhan katakan. Karena apa? Kalau kita nggak mendengar apa yang menjadi bisikan Tuhan hari ini, kita nggak bisa dituntun. Sampai kesudahan zaman, kita akan tertinggal. Haleluya. Kita nggak akan sampai kepada kerajaannya. Karena apa? Kita hanya mencari jalan kita sendiri. Tapi hari ini yang kedua, saudara, kita disebut sebagai orang beriman. Karena unsur iman yang kedua, kita melatih kepekaan kita. Amin. Kita melatih kepekaan kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Unsur iman yang ketiga itu apa? Mari kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai dengan ke-17. Pak Andre bisa bantu bacakan, Pak Andre? 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu padanya,
Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Haleluya, kita semua tahu kisah ini, bagaimana Elisa dan bujangnya Gehasi dikepung oleh tentara, saudara. Dan saat itu Gehasi imannya drop, karena apa? Dia melihat ada banyak musuh mengelilinginya. Tapi saudara tahu ketika Elisa berdoa supaya mata dari Gehasi ini dibukakan, dia melihat pemandangan yang luar biasa, bahwa yang menyertai Elisa dan Gehasi hari itu lebih banyak. Ada kereta berapi di sekeliling Elisa yang siap, haleluya, yang siap berperang untuk membela Elisa dan Gehasi. Artinya apa, saudara? Hari itu iman dari Gehasi ngedrop karena apa? Yang dia lihat adalah musuh yang kelihatan. Tetapi Tuhan yang tidak kelihatan sebenarnya memberikan pasukan untuk mengelilingi Elisa hari itu. Haleluya. Artinya yang ketiga adalah unsur iman yang ketiga, kita perlu yang namanya pewahyuan. Kita perlu yang namanya vision dari Tuhan. Kita perlu penglihatan yang daripada Tuhan. Karena apa? Hari-hari ini mungkin kita melihat di sekeliling kita banyak orang mulai tumbang karena COVID. Iman kita mulai lelah, lemah, atau lesu. Iman kita mulai rontok. Tapi saya mau katakan, yang menyertai kita jauh lebih besar daripada kuasa di luar. Kalau kita bisa melihat itu, maka iman kita semakin hari akan semakin kuat. Haleluya. Seperti Gehasi, saudara. Tadinya imannya loyo karena lihat, waduh, Tuanku, lihatlah yang mengelilingi kita, musuh kita begitu banyak. Tapi Elisa katakan, tidak, yang mengelilingi kita, yang bersama dengan kita jauh lebih banyak. Ada Tuhan semesta alam yang akan bersama dengan kita. Haleluya. Vision, artinya hari ini unsur iman yang kedua, biarlah mata kita dibukakan. Biarlah kita melihat bagaimana kebesaran Tuhan tetap ada di tengah-tengah masa sulit. Hari ini mungkin kita melihat banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita terbaring lemah karena COVID. Dan itu mungkin membuat iman kita semakin lemah. Tapi yuk, kita minta kepada Tuhan, aku mau terima pewahyuan yang daripada Tuhan. Aku mau melihat apa yang Tuhan lihat. Aku mau melihat Tuhan bagaimana kuasa-Mu bekerja. Dan ketika kita punya pewahyuan, kita punya penglihatan yang sudah diubahkan Tuhan, maka kita melihat bagaimana Tuhan itu Tuhan yang dahsyat yang menyertai kita. Maka kita punya iman akan selalu bangkit. Amin. Kita punya iman tidak akan pernah lesu. Kita punya iman yang tidak akan pernah kendor. Karena apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena mata kita diubahkan Tuhan. Mata kita melihat apa yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Hari-hari ini mungkin kita nggak melihat apa yang Tuhan kerjakan. Tapi dengan iman kita melihat Tuhan membuktikan kebesarannya. Haleluya. Tuhan membuktikan kebesarannya. Jadi hari ini yuk, iman kita harus memiliki 3 unsur. Unsur yang pertama, kita harus melibatkan Tuhan di dalam kita. Unsur yang kedua, kita harus melatih kepekaan pendengaran kita. Dan unsur yang ketiga, kita melatih mata kita untuk tidak melihat hal-hal dengan mata jasmani. Kalau melihat dengan mata jasmani sepertinya kita lemah, sepertinya kita lesu, sepertinya enggak ada pengharapan. Tapi kita lihat tangan Tuhan yang bekerja. Haleluya. Tangan Tuhan yang ajaib. Dia membukakan banyak pintu. Ketika pewahyuan dibuka, ketika kita dicelikkan, ketika mata rohani kita dibukakan, disingkapkannya lah perkara yang ajaib dan perkara yang luar biasa. Dan olehnya kita akan tetap beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai. Haleluya. Makanya ada kata Immanuel, saudara. Artinya Tuhan yang beserta kita.
Immanuel, artinya Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Asalkan kita punya unsur tadi, kita mau libatkan dia, Tuhan sudah mau bersama dengan kita. Tapi maukah hari ini kita mau melibatkan Tuhan? Atau kita hanya membuat Tuhan tidak bekerja atas hidup kita? Dalam artian kita hanya membuat Tuhan nganggur dalam hidup kita. Artinya apa? Kita nggak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak mempersilahkan hidup kita untuk diambil alih oleh Tuhan. Makanya hari-hari ini mungkin kita nggak mendapatkan yang namanya kuasa Tuhan. Kita nggak mendapatkan semangat atau roh Tuhan bekerja, Spirit Tuhan bekerja atas hidup kita. Karena apa, saudara? Karena hari-hari ini mungkin kita nggak menganggap Tuhan. Saya teringat, saudara, ketika murid-murid ketika di tengah laut, saudara, dan Tuhan Yesus saat itu sedang tidur, ketika ombak badai datang menerpa mereka. Dan salah satu murid berkata, "Guru, bangun guru. Apakah engkau tidak peduli ketika kami akan mati oleh karena badai ini?" Saya mau katakan cerita ini menganalogikan dan bahkan cerita ini menginspirasi hidup kita. Terkadang kita gak membuat Tuhan sibuk. Terkadang kita hanya membiarkan Tuhan gak bekerja, saudara. Yuk hari ini dia Tuhan yang tetap bekerja. Dia mau bersama dengan kita. Makanya dia lahir sebagai Immanuel, Tuhan yang mau beserta dengan kita. Tapi akankah penyertaannya dia itu tidak berbuat apa-apa? Akankah penyertaannya itu akan menjadi suatu, memberikan kuasa yang luar biasa atas kehidupan kita? Atau kita hanya membiarkan saja? Kita hanya membiarkan Tuhan tertidur dan kita nggak membiarkan dia sibuk. Hari ini yuk kita libatkan dia, libatkan Tuhan dalam setiap perkara aktivitas kita. Kita libatkan. Karena hanya orang-orang yang melibatkan Tuhan, itu yang disebut orang-orang beriman. Orang-orang yang melatih kepekaan, itulah orang-orang yang akan beriman. Dan hanya orang-orang yang mau melatih visionnya, pewahyuannya, penyingkapan dari Tuhan, melatih matanya untuk melihat perkara-perkara ajaib, perkara-perkara rohani yang gak bisa lihat dengan mata jasmani. Itulah orang-orang yang akan selalu tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Haleluya. Saya rindu melalui sharing yang singkat ini, iman kita semakin dikuatkan. Dengan keberadaan kita hari ini, kita terbatas, kita gak bisa bertemu dalam tatap muka. Tapi saya percaya, saudara, imun dan iman kita akan tetap dipelihara Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat siang hari ini. Aku bersyukur buat hadir-Mu di tengah-tengah kami. Aku bersyukur Engkau telah lahir dalam hidup kami sebagai Immanuel. Sebagai Tuhan yang beserta dengan kehidupan kami. Aku bersyukur Tuhan, Engkau Immanuel. Dan kami mau beriman kepadamu. Kami mau menjadi seperti Abraham Tuhan. Kami melibatkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Kami selalu tidak meninggalkan Engkau dan bahkan rindu Engkau masuk menggantikan hidup kami. Mengambil alih hidup kami. Sehingga hidup kami Engkau kuasai. Sehingga Engkau menuntun kami. Latih, kami mau latih kepekaan kami. Supaya kami juga Tuhan Yesus mendengar perkataan-Mu dan kami punya kepekaan. Sehingga dalam aktivitas apapun kami tidak pernah salah melangkah. Dan aku percaya Tuhan, iman kami semakin dikuatkan, iman kami menjadi iman yang teruji, karena kami selalu melatih kepekaan kami, melatih pendengaran kami, untuk selalu mendengar apa yang benar di hadapan-Mu. Dan kami mau Tuhan, mata kami juga melihat karya ajaib-Mu, mata kami melihat, kami punya pewahyuan baru yang disingkapkan Tuhan, sehingga kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau hari-hari ini banyak musuh mengelilingi kehidupan kami, ada banyak wabah Tuhan Yesus yang mengelilingi hidup kami, tapi aku percaya yang menyertai kami Tuhan yang jauh lebih besar dari segala masalah hidup kami. Yang menyertai kami adalah Tuhan yang jauh lebih besar daripada kuasa wabah ini. Di dalam nama Yesus kami percaya kami diproteksi. Seisi rumah kami, rumah tangga kami, kami percaya kami diproteksi supaya kami tidak terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Dalam nama Yesus kami percaya kami bukan hanya punya imun yang luar biasa, tapi kami punya iman yang luar biasa. Percaya kami
tidak akan pernah pudar di hadapan-Mu, karena kami selalu memelihara 3 unsur iman yang hari ini kami dapatkan, bahwa kami harus melibatkan Tuhan dalam setiap perkara, kami harus melatih kepekaan kami, dan kami harus menerima pewahyuan dari Tuhan, kami terima visi yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kami, hamba anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang hari ini Tuhan, yang terlibat dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami diteguhkan, setiap kami hari ini punya spirit yang baru, kami punya semangat yang baru untuk kami tetap Tuhan Yesus mengalami Engkau dalam setiap kehidupan kami, dan kami percaya kami akan tampil sebagai seorang pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang ajaib, terima kasih di dalam nama Yesus. Kami tetap berdoa Tuhan buat negeri ini supaya bangsa ini pulih dari corona. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Presiden kami, buat para menteri, jajaran kepala daerah, dan bahkan Satgas COVID di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan para dokter dan perawat yang saat ini berjibaku Tuhan untuk menangani Tuhan Yesus, teman-teman kami, saudara-saudara kami sebangsa yang hari ini Tuhan dirawat oleh karena kelemahan tubuh karena serangan virus ini. Tuhan, mari berikan kuasa-Mu buat setiap mereka, supaya kami tetap bergandengan tangan, supaya Tuhan Yesus virus ini tetap cepat berlalu Tuhan dari bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, aku percaya seisi rumah kami juga dibentengi oleh Engkau, sehingga tidak ada satupun kuasa virus sakit penyakit yang akan menaungi bait-Mu ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, kalau tiba saatnya kami akan mengakhiri Tuhan Yesus ibadah kami pada siang hari ini, kami mau angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mau terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Mari arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu sebagai tanda kami orang yang beriman di hadapan-Mu. Kami angkat tangan kami sebagai tanda kami orang yang mau melibatkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami angkat tangan kami karena kami mau melatih kepekaan, kami hanya mau mendengar kebenaran-Mu. Karena aku percaya firman-Mu berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kami angkat tangan kami karena kami mau Engkau membukakan mata rohani kami, sehingga kami sanggup melihat perkara ajaib yang Kau persiapkan buat setiap kami. Kami tidak mau seperti Gehazi, bujang Elisa Tuhan, yang tidak bisa melihat bagaimana kuasa-Mu bekerja. Tapi hari ini kami mau melihat bagaimana tangan ajaib-Mu yang melindungi setiap kami. Bahwa yang menyertai kami adalah Tuhan yang maha dahsyat, yang tidak pernah membiarkan kami di dalam nama Yesus. Kami angkat tangan kami karena kami percaya Engkau satu-satunya sumber harap, sumber pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, berkati kehidupan kami. Kami angkat tangan kami karena kami percaya ketika kami angkat tangan, Engkau menurunkan tangan, sehingga kehidupan kami semakin hari akan semakin naik dan tidak menjadi turun. Kami akan terus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami akan terus berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi di dalam nama Yesus. Berkati tangan kami supaya tangan kami menjadi tangan berkat, bukan tangan peminta-minta. Olehnya setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan kami semuanya boleh berhasil. Keluar kami diberkati, masuk kami diberkati, dimanapun kami berada kami menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan memberkati Abraham sebagai bapak orang beriman, aku percaya Tuhan dengan kami melatih kehidupan kami untuk melibatkan Engkau, dengan kami melatih kepekaan kami, dengan kami melatih mata rohani kami untuk melihat kemuliaan-Mu. Aku percaya kami juga akan menjadi orang-orang yang beriman di hadapan-Mu di dalam nama Yesus. Sebagaimana Engkau memberkati Ishak sebagai anak perjanjian, aku percaya Tuhan dengan darah Yesus kami telah dimeteraikan menjadi anak-anak Allah, menjadi pewaris dari kerajaan-Mu, dan kami menikmati kerajaan-Mu ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberkati Yakub Israel sebagai imamat yang rajani bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Aku percaya kami menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami adalah imamat-imamat rajani, anak-anak perjanjian baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih